Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang izin tidak masuk? Tidak ada ya? Oke, baik. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang teks cerpen, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas karya sastra lagi, yaitu puisi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Siapa yang mau menjawab? Untuk lebih jelasnya, saya akan share screen tentang materi kali ini ya. Puisi. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian pasti sering ya mendengar pembacaan puisi atau sering mempelajari di jenjang-jenjang sekolah sebelumnya. Hari ini kita akan membahas materi puisi dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi puisi, ciri-ciri puisi, kemudian jenis-jenis puisi, dan suasana, tema, dan makna dalam puisi. Untuk yang pertama yaitu definisi puisi. Puisi sendiri memiliki beberapa definisi yang secara umum serta saya cantumkan menurut beberapa ahli juga. Apa itu puisi? Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Dapat disimpulkan kalau puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Sedangkan para ahli mendefinisikan puisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sumardi. Sumardi mengartikan puisi sebagai karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat dan dipadatkan, yang kemudian diberikan rima dan irama sesuai bunyi yang padu dengan pemilihan kiasan imajinatif. Kemudian menurut Pradopo, Joko Pradopo mengartikan puisi adalah sebuah bentuk pemadatan yang melalui proses penciptaan. Caranya yaitu dengan menangkap sebuah kesan lalu dikondensasi atau dipadatkan. Kemudian menurut Hermawan Waluyo, Hermawan Waluyo menyebut puisi sebagai karya tulis pertama yang dibuat oleh umat manusia dalam sejarah. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, emosi, serta perasaan penyair itu secara imajinatif. Nah, jadi kurang lebihnya definisi puisi itu seperti itu. Ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri puisi. Nah, puisi itu memiliki beberapa ciri-ciri yang secara umum itu seperti ini ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Ini sudah pasti kita setiap menemui puisi pasti menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Kemudian menggunakan diksi atau pemilihan kata, mempunyai daya imajinatif, mempunyai rima dan irama, serta memperhatikan bentuk penulisan atau tipografi.
Yang ketiga adalah jenis-jenis puisi. Puisi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu puisi menurut zamannya serta puisi menurut kegunaannya. Yang pertama yaitu puisi lama. Adalah puisi yang memiliki berbagai aturan kompleks, seperti jumlah bait dalam suatu puisi, kemudian jumlah kata dalam tiap barisnya, jumlah suku kata, irama puisi, serta persajakannya. Sebagai contoh seperti mantra, pantun, saloka, dan sebagainya. Kemudian puisi baru. Puisi yang bersifat lebih bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Secara aturan, puisi baru tidak memiliki aturan tertentu, baik dari segi jumlah baris, kata, dan rima. Contoh puisi baru adalah balada, hime, elegi, dan lain sebagainya. Kemudian puisi kontemporer adalah suatu jenis puisi yang mencoba keluar dari puisi pada umumnya, atau kita biasa menyebutnya dengan puisi konvensional. Seiring perkembangan zaman, puisi saat ini tidak lagi berpatokan pada irama, rima, serta jumlah kata pada tiap barisnya. Maka puisi semacam itu disebut atau dinamakan dengan puisi kontemporer. Selanjutnya terdapat puisi naratif. Puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Kemudian puisi lirik, puisi yang mengungkapkan perasaan penyair. Dalam puisi ini terdapat tiga macam, yaitu elegi, serenada, dan oge. Yang terakhir, puisi deskriptif. Puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, dan suasana yang menarik perhatian penyair. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satir dan kritik sosial. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, sampai sini apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan terlebih dahulu. Baik, tidak ada. Untuk materi yang terakhir, yaitu tentang suasana, tema, dan makna puisi. Apa itu suasana? Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Sedangkan tema merupakan gagasan pokok yang ingin diungkapkan penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi tersebut. Kemudian makna. Makna merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Makna akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, jadi seperti itu ya gambaran materi kita hari ini. Untuk penilaiannya serta penugasannya, silakan kalian membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian carilah satu video pembacaan puisi, lalu diskusikan bersama anggota kelompok kalian mengenai jenis, ciri-ciri, dan makna puisi dalam video tersebut. Nah, kemudian nanti kalian rekap dan presentasikan hasil diskusi kalian pada pertemuan selanjutnya. Sekiranya sudah jelas ya tugas hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai saat ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.